kelompok 4. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang hidroponik multikultur, mata kuliah ilmu alamiah dasar. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Margaret Atolisi Barani dengan NIM 2508016270. Perkenalkan, nama saya Virginia Anjani dengan nomor NIM 25080162271. Perkenalkan, nama saya Zaskia Arianti Dewi dengan nomor NIM 25080162272. Perkenalkan, nama saya Julia Rizky Amalia dengan NIM 250801623. Perkenalkan, nama saya Ryan Gunar Suproto dengan NIM 25080162274. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammad Pak. Jadi pada hari ini kami ingin mewawancarai Bapak seputar tentang hidroponik. Tapi sebelum kami masuk ke dalam wawancaranya, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Ya, saya di sini sebenarnya awalnya masuk sebagai pengelola hidroponik. Awalnya masuk, jadi karena ada pelajaran kewirausahaan khususnya di bidang budidaya, jadi saya diperbantukan di situ awalnya. Tapi karena kemarin ada beberapa yang pensiun, jadi saya diminta untuk membantu di TU di admin. Tapi saya tetap membantu kewirausahaan untuk hidroponik. Baik Pak, terima kasih. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pertanyaan yang pertama ya Pak. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan Bapak menekuni sistem hidroponik ini? Apakah Bapak bisa menceritakan bagaimana Bapak memulai dalam bertani hidroponik ini Pak? Ya, awalnya sih iseng ya, karena bingung aja kenapa bisa ada tanaman bisa tumbuh di pipa gitu, di air gitu. Saya awalnya ikut expo, lihat expo, nah dari situ saya belajar kok bisa gitu. Ini saya mencoba, awalnya karena nggak ada modal kan pakai botol bekas aja. Nah, setelah dicoba ternyata lumayan menghasilkan, terus tetangga juga suka gitu kan. Nah, saya pikir kenapa nggak dikembangkan gitu kan. Nah, setelah dikembangkan, lambat laun pas kena pandemi, ternyata di situ boomnya. Waktu itu banyak usaha yang gagal, seperti misalnya fotografi, fashion, itu semua nggak berjalan gitu. Nah, sayur itu tetap dibutuhkan, kan dokter sarankan supaya tetap makan sayur, jadi tetap sehat kan. Nah, dari situ saya mulai, ternyata sayur ini dibutuhkan saat pandemi ataupun tidak. Nah, di saat kesulitan hidup pun sayur tetap dibutuhkan. Siklusnya begini, kalau orang makan besok dibuang, dicari lagi. Gitu. Makanya sampai sekarang ternyata sayur ini dibutuhkan sama orang-orang lah, pasar. Selanjutnya, jenis tanaman apa saja yang sudah pernah Bapak budidayakan dengan sistem hidroponik ini? Rata-rata itu tanaman sayuran daun, seperti pakcoy atau sawi sendong, kangkung, bayam, selada, itu semua bisa. Terus apa saja keunggulan dan tantangan Bapak dalam bertani hidroponik ini? Keunggulan kalau hidroponik itu dia menghemat tenaga kerja, itu yang paling penting. Terus lahan juga nggak harus besar, terus kita nggak harus kayak mencangkul gitu kan. Jadi tantangannya itu lebih ringan lah. Tetapi memang ada kesulitannya di awal, yaitu modalnya. Karena kan memang modalnya harus agak sedikit besar lah daripada konvensional biasa. Cuma kalau hidroponik kita nggak harus mantengin lah istilahnya, itu harus kontrol ini tanahnya dan lain sebagainya, termasuk pengelolaan hamanya lebih sedikit daripada konvensional. Makanya saya lebih suka hidroponik, dan hasilnya itu lebih maksimal, besar deh. Bobot tanaman dengan tanaman konvensional itu lebih bagus, lebih besar, bobotnya lebih. Jadi kalau ditimbang kan lebih berat. Tetapi pohonnya itu nggak banyak, cuma dia berat. Nah, keuntungannya sih. Jadi kami kan mengambil hidroponik multikural kan Pak. Nah itu kan multikural itu kan pemanfaatan lahan kan Pak. Jadi kami ingin bertanya bagaimana sih cara memaksimalkan lahan sempit dengan sistem hidroponik? Ya, kalau lahan sempit itu yang penting dia ada kena matahari ya. Kalaupun dia cuma lebarnya 1 meter pun sudah bisa. Kan sebenarnya kalau kita lihat yang di
Di situ di lapangan atau di kebun itu dia 1 meter 60 cm, 160 lah. Nah, atau paling kecil 2 meter. Bahkan sebesar meja ini pun bisa kamu pakai untuk hidroponik, dengan catatan pakai baskom kecil itu sudah bisa nanam kangkung atau pakda atau selada. Jadi nggak perlu lahan besar, yang penting ada kemauan. Oke, Pak. Kemudian berapa kapasitas tanaman yang bisa dilakukan dalam satu lahan hidroponik dan berapa modal serta keuntungan yang Bapak dapatkan? Kalau 1 meter itu bisa sampai 200 lubang tanam. 1 meter, 100 lah, 100. Paling sedikit itu 100 lubang tanam. Jadi kalau pakai pipa ada 5 pipa, kan satu pipa itu 20 lubang. Nah, 20 kali 5 kan 100. Nah, itu sudah dapat 100 lubang tanam. Kalau 2 meter lebih banyak lagi, jadi 200. Kurang lebih begitu. Cuman yang memang harus dibutuhkan itu ya atap, rangka kalau pakai hidroponik. Itu jadi kecil sih. Bahkan kalau misalnya dinding beton kalau di halaman asal kena matahari pun bisa. Jadi nggak perlu pakai melebar dia, tapi dia ke atas bisa hidroponik. Kira-kira Pak, selama bertanam hidroponik itu keuntungan apa aja yang sudah Bapak dapatkan? Cuan dong. Oh ya. Keuntungan apa lagi kan pasti Iya. cari uang. Keuntungannya itu tadi kan saya bilang hemat lahan, terus biayanya murah, biaya tenaga kerjanya murah, terus hasilnya maksimal. Itu keuntungannya di situ. Tidak ada tenaga kerja pun kita sendiri, walaupun 1000 lubang tanam pun masih bisa sendiri. Untuk pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak, apakah sebenarnya penanaman hidroponik ini lebih menguntungkan dari penanaman yang di tanah atau yang penanaman konvensional? Iya pasti. Pasti. Ya, karena ya itu tadi saya bilang, selain menghemat tenaga kerja, lahan juga nggak harus besar. Dimulai yang kecil pun bisa. Untuk kalau misalnya skala rumah tangga atau cuma pakai sendiri aja kan sudah cukup. Jadi nggak perlu lahan besar, nggak perlu tenaga kerja yang banyak, lahannya kecil, jadi semua bisa. Nanti kami mau izin untuk Boleh.